Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا إلى الله القطب المقطوم أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني وجميع أحفاده وخلفاء مقدمه أما بعد. Faya ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala kama hukiya anna akhawain kana ahaduhuma 'abidan wal akhar 'asiyan. Sebagaimana telah dihikayatkan bahwa ada dua orang saudara, salah satunya ahli ibadah dan yang satunya ahli maksiat. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani menceritakan tentang dua orang saudara yang mana salah satunya ahli ibadah, sementara saudara yang lain ahli maksiat. Faja'a iblis yauman ilal 'abid. Suatu hari iblis mendatangi saudara yang ahli ibadah tersebut. Wa qala lahu, dan iblis berkata kepadanya, wa asafa 'alaika dhayya'ta 'umraka fi hasri nafsika wa it'abi badanika. Sungguh sayang dirimu, kata si iblis, engkau telah sia-siakan umurmu untuk mengekang dirimu beribadah tanpa menikmati kesenangan hidup. Engkau capekkan badanmu hanya untuk ibadah, kata si iblis. Fa'atlik nafsak fi syahwatiha. Cobalah engkau biarkan dirimu untuk menikmati kesenangan dunia ini. Kau biarkan nafsumu untuk menikmati kesenangannya. Faqala fi nafsiha, ketika si abid, si ahli ibadah tadi mendengar bisikan iblis, dia berkata dalam dirinya, la'alli anzil ila akhi fi asfalid dar. Benar juga ya, katanya ya. Dalam hatinya dia membisikkan, seandainya aku turun menemui saudaraku yang berada di bawah rumahku ini, dia beribadah di atas tempat tinggalnya, sementara saudaranya di bawah yang selalu maksiat. Jadi ada bisikan dalam hatinya, dia berandai-andai, seandainya aku turun menemui saudaraku untuk wa uwafiquhu ala ma huwa fihi minal ladzat tsumma atub. Kemudian aku bergabung dengannya untuk menikmati kelezatan-kelezatan dunia bersamanya. Kemudian setelah itu aku bertobat. Pikiran si abid ini. Wa amal 'asi, adapun saudaranya yang bermaksiat, yang bergelimang maksiat, tanpa pernah berbuat taat, fa innahu istayqadha min saqrihi wa wajada nafsahu fi halatin radiatin. Sesungguhnya dia sadar, menyadari dirinya, sadar dari mabuknya dalam kemaksiatan, sehingga ia temukan dirinya itu berada dalam keadaan yang hina. Dia merasa hina, merasa keadaannya sangat buruk.
qad bala ala siyabihi, ia telah kencing di pakaiannya, wa huwa matruh ala turab, dia tergeletak di tanah dalam keadaan mabuk, kencing di pakaiannya sendiri. Pokoknya keadaan yang mengenaskan. Ini si saudara yang maksiat ini. Faqala, dia berkata, qad afnaitu umri fil ma'asi, sungguh aku telah menghabiskan umurku dalam bermaksiat. Wa akhi yataladzaz bi ta'ati rabbih, sementara saudaraku menikmati perbuatan taat kepada Tuhannya, sedang nikmat, berada dalam kenikmatan, bisa berbuat taat kepadanya, sementara aku bergelimang dosa, bergelimang maksiat. Summa taba, kemudian saudara yang ahli maksiat ini bertobat, wa nawa al khair, dan dia berniat ingin melakukan kebaikan. Wa tala'a liwafiqa akhahu ala ta'ah, dia ingin pergi mendatangi saudaranya yang berada di atas untuk bertobat dan ingin berbuat taat bersama saudaranya. Ia pun langsung naik ke tempat rumah saudaranya yang ada di atas, ingin bergabung dengan saudaranya agar bisa bertobat dan berbuat taat, karena merasa sudah hina, sudah menghabiskan umurnya sia-sia. Wa nazala akhuhu ala niyatil ma'siyah, sementara saudaranya yang ahli ibadah tadi justru sebaliknya, dia justru ingin turun menemui saudaranya, ingin bermaksiat, berniat ingin bermaksiat. Ala niyatil ma'siyah, saudaranya turun dengan niat ingin bermaksiat bersama saudaranya. Fasaqata ala akhihi fawaqa'a mayitin. Nah, ketika saudaranya ini mau turun ke bawah menemui saudara yang ahli maksiat, ia terpeleset dan jatuh. Ketika jatuh menimpa saudaranya yang mau naik ke atas, nimpa, akhirnya bareng, kedua-duanya jatuh bareng, dan Allah menghendaki kedua-duanya mati ketika jatuh tersebut. Fayuhsyarul abidu ala niyatil ma'siyah, sehingga orang yang ahli ibadah tadi, dia dibangkitkan dengan niat maksiat, dibangkitkan, dihimpun nanti dengan niat maksiat, karena ada niat ingin melakukan maksiat tadi, dan dibangkitkan pun dalam keadaan berniat untuk maksiat. Wa yuhsyarul 'asi ala niyatis ta'at. Sementara orang yang maksiat, yang berlumur dosa tadi, dihimpun, dibangkitkan nanti di akhirat dengan niat berbuat taat. Nah, ini gambaran cerita bahwasanya niat seseorang itu akan berdampak baik pada dirinya ketika dia berniat baik, dan ketika dia berniat buruk akan berdampak buruk juga pada dirinya. Inilah yang dimaksud dengan wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niati. Jika niatnya baik, maka dia akan dapat kebaikan, dan jika niat buruk, maka dia pun akan mendapat keburukan. Cerita yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani ini merupakan gambaran orang yang berniat baik akan diberikan kebaikan oleh Allah, dan orang yang berniat buruk, jelek, akan mendapatkan keburukan juga.